kita itu bisa loh berkomunikasi dengan makhluk hidup yang lain selain manusia. Karena pada intinya semua makhluk hidup itu, mereka itu menyimpan informasi di dalam bank data. Kita bisa menarik informasi apapun yang tersimpan, tapi selama itu tersimpan dalam bank datanya mereka gitu loh. Bagaimana caranya gitu kan? Lalu seperti apa metode ini? Kalau kita mengerti caranya, kita tuh sebenarnya bisa ngobrol dengan tumbuhan, dengan hewan, ya apalagi dengan manusia gitu. Otak dan pikiran manusia adalah hal paling menarik dan menakjubkan yang ada di jagat raya ini. Ada lebih dari 30 miliar neuron di dalam otak manusia yang bekerja dengan dahsyat melebihi kemampuan superkomputer manapun. Neuron atau saraf otak inilah yang dengan dahsyatnya menciptakan keajaiban dalam hidup manusia melalui memorinya yang berkapasitas sekitar 30-70 triliun giga. Sebagaimana komputer yang dapat terhubung dengan komputer lain melalui jaringan, demikian juga pikiran manusia. Segala sesuatu di jagat raya ini adalah energi. Saya, Anda, semua makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekeliling kita adalah perwujudan energi. Pikiran manusia menjelajah dan dapat mengadakan kontak dengan pikiran siapa saja dengan teknik subjective communication. Ibarat sebuah kapal yang berlayar, pikiran adalah layar dan kemudinya yang bekerja sama untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan. Pikiran bawah sadar manusia dapat mewujudkan keajaiban jika orang tahu bagaimana cara mengendalikannya. Karena pikiran bawah sadar bekerja seperti komputer yang memberi inspirasi dan membimbing, di samping fungsinya sebagai gudang memori. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke gelombang alfa? Nah, gelombang alfa itu ada seperti kalau kita mau tertidur. Nah, kita mempertahankan momen itu sebenarnya. Ya, caranya gimana? Caranya itu ada metodenya sendiri, jadi ada pengantarnya, di mana kita pelan-pelan mulai masuk dengan rileks, sehingga pada saat kita mencari data itu, informasi itu murni adalah informasi yang kita dapatkan dari otak kanan kita. Ini bukan tiba-tiba saya dapat kemampuan ini, tapi karena satu proses dari pembelajaran. Bagaimana awal pertamanya itu saya mempelajari yang namanya linking awareness, lalu kemudian saya mulai belajar namanya mindscape, saya juga belajar namanya energetic. Nah, akhirnya kita berusaha untuk menggabungkan beberapa bidang ilmu ini, dan saya membuatnya menjadi satu ilmu yang namanya mind power. Nah, apa keuntungannya? Ya, keuntungannya supaya kita bisa lebih mengerti tentang hewan-hewan yang ada. Karena mungkin mereka berubah secara behavior. Banyak kasus yang datang ke klinik itu bermacam-macam. Itu mulai dari hewan-hewan yang stres karena mereka tidak mau makan. Ini ada satu kasus di mana anjing ini menjadi pemurung sekali. Ternyata waktu ditelusuri dia marah karena dia disteril tanpa permisi. Jadi kadang-kadang yang menurut manusia itu tidak penting, untuk mereka itu bisa juga penting. Ya, salah satu manfaat dari mind power ini adalah kita bisa melakukannya untuk komunikasi dengan hewan atau makhluk lain. Dengan tumbuhan juga bisa sih sebetulnya. Banyak ya penyakit yang sebenarnya tidak perlu diobati dengan pemberian obat. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang ternyata ditimbulkan oleh ketidakseimbangan emosi. Ya, misalnya hewannya marah atau sedih. Ketika kita melakukan mind power ini, kita harus dalam keadaan rileks. Kemudian juga mesti ada rasa senang ya, rasa joy gitu ya, bahagia, happy. Terus kita cari akar permasalahannya apa dengan mind power. Beberapa kali kami melihat sebuah fenomena yang menarik, di mana monyet-monyet beriringan itu jalan di kabel listrik. Mereka itu sebenarnya sedang menuju ke restoran yang ada di luar dari Monkey Forest ini. Nah, monyet-monyet ini sebenarnya tahu, tapi mereka sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Karena kalau mereka harus jalan lewat darat, mereka biasanya tidak bisa karena mereka akan dihalau oleh petugas. Ya, jadi menurut saya mereka pintar sekali untuk mencari cara sehingga mereka bisa sampai di restoran untuk mengambil makanan. Monyet ini namanya Nelson. Nelson ini menderita kebutaan pada kedua matanya.
Waktu saya tanya tadi, sebenarnya dia kepingin sekali untuk bebas, untuk free. Nah, tapi yang saya rasakan adalah Nelson ini sulit kita untuk melepaskan dia karena dia akan diserang oleh teman-temannya. Akhirnya ya kita tidak punya pilihan lain. Nah, yang kami lakukan adalah membuat dia bisa menerima kondisinya dia. Kanan untuk menyelami apa yang dirasakan atau dipikirkan makhluk hidup lain lewat gelombang alfa dan theta memang cukup berperan dalam beberapa aspek kehidupan. Lewat gelombang ini, manusia bisa merasakan sebuah perasaan dan pikiran makhluk hidup lain yang tak bisa diungkapkan secara verbal. Di gelombang alfa, vision yang terlihat biasanya situasi saat ini. Sementara di gelombang theta, vision yang tampak lebih luas, mulai dari masa lalu hingga segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Disinilah Mind Power hadir untuk membantu kita memahami apa yang dirasakan hewan atau orang yang kita lihat. Kita bisa membaca emosinya atau juga merasakan sakit yang mungkin mereka idap di bagian tubuh kita.